semuanya, kembali lagi ke channel aku. Hari ini aku mau lanjutin seri hashtag Skingredient selama 3 menit. Dan hari ini ingredients yang mau aku bahas yaitu retinoid. Nah, aku tahu nih, di sini masih banyak dari kalian yang takut masih maju mundur saat mau menggunakan retinoid. Karena mungkin kalau kalian dengar namanya itu masih agak asing dan gak banyak sebenarnya di skincare produk yang terdapat di pasaran. Nah, tapi kalian tahu nggak sih, retinoid ini merupakan salah satu ingredients yang punya backupan scientific evidence paling banyak sebenarnya. Nah, pepatah kan bilang kalau nggak kenal maka nggak sayang. Nah, makanya di sini aku mau memperkenalkan retinoid lebih jauh untuk kalian. Oke, jadi retinoid itu sebenarnya udah terbukti banget secara ilmiah memiliki banyak sekali manfaat. Pertama, dia itu bisa bekerja di level seluler dan memberi sinyal ke sel kulit kita supaya memproduksi lebih banyak lagi kolagen. Nah, karena kolagen itu merupakan building block dari kulit kita, maka saat kolagen itu bertambah jumlah produksinya, maka kulit kita akan lebih awet muda. Jadi kerut-kerut halus itu bisa memudar. Lalu selain itu juga kulit akan terasa lebih kenyal dan lebih kencang. Nah, makanya nih retinoid ini sering banget kita jumpai di produk-produk yang punya klaim anti-aging. Nah, itu dia alasannya. Nah, selain itu, retinoid itu juga memiliki manfaat bisa mempercepat regenerasi sel kulit kita. Nah, secara nggak langsung retinoid ini juga bisa membantu pelepasan lapisan sel-sel kulit mati di permukaan kulit. Nah, jadinya tekstur kulit akan jauh lebih membaik dan dia juga bisa sangat membantu kalau misalnya kalian punya permasalahan jerawat. Nah, selain itu juga ada beberapa bukti yang membuktikan kalau retinoid itu juga memiliki manfaat untuk memudarkan noda-noda hitam di kulit kita. Nah, tadi aku udah bahas apa aja manfaat dari retinoid atau lebih tepatnya retinoic acid ya. Nah, aku mau bahas nih di sini. Lewat produk-produk apa aja sih kalian bisa mendapatkan benefit ini? Karena mungkin kalian bingung, kok ada yang harus dari dokter, kok ada yang udah tersedia di skincare produk, apa aja bedanya? Nah, di sini aku bakal jelasin ke kalian. Nah, yang pertama yaitu produk yang mengandung langsung kandungan aktifnya yaitu retinoic acid. Nah, untuk produk yang semacam ini tentunya harus kalian dapatkan dengan resep dokter. Ini contoh-contohnya namanya yang biasa kalian sering dengar yaitu tretinoin, retin A, atau juga Vitasid. Ingat ya, produk-produk ini tuh harus kalian dapatkan dan kalian gunakan di dalam pengawasan dokter kalian. Jadi kalian gak boleh sembarangan beli dan sembarangan pakai. Jadi aku di sini gak bakal bahas terlalu panjang soal penggunaan tipe yang pertama yaitu kandungan aktif langsung retinoic acid karena ini harus kalian konsultasikan dengan dokter kalian masing-masing. Jenis-jenis yang kedua yaitu pro-retinoic acid yang bisa kalian dapatkan di pasaran. Nah, ini contohnya biasa kalian dengar namanya retinol, retinaldehyde, granactive retinoid. Nah, ini merupakan namanya pro-retinoic acid. Jadi dia itu nggak langsung retinoic acid di produknya, tapi saat kita setelah gunakan di kulit kita itu bisa merubah dia menjadi retinoic acid. Ya, tentunya ada juga side effect dari penggunaan retinoic acid ini. Terdengarnya kan dari tadi kayaknya bagus banget ya, penuh manfaat dan benefit. Tentunya ada side effects. Ini juga yang bikin kebanyakan orang nih jadi maju mundur nih sebenarnya saat penggunaan produk-produk retinoid ini. Biasanya kulit kalian itu akan terasa lebih kering, lalu juga akan mengelupas atau ngelotok biasanya, lalu juga lebih kemerahan dan juga lebih sensitif terhadap matahari. Nah, selain itu ada juga kemungkinan mungkin akan ada terbentuknya komedo-komedo atau jerawat di bagian kulit kalian yang emang acne prone. Nah, ini biasanya proses yang disebut juga namanya purging. Jadi kalian nggak usah khawatir sebenarnya. Mungkin di awal-awal saat penggunaan produk-produk retinoid, kulit kalian tuh kondisinya akan sedikit jadi lebih parah awal-awalnya, tapi lama-kelamaan ini akan segera berangsur-angsur membaik. Jadi kalian jangan stop penggunaannya, terutama kalau misalnya kalian baru gunakan seminggu misalnya. Ini wajar terjadi, terutama di 14 hari pertama saat kalian menggunakan retinoid produk kok. Oke, sekarang aku mau bagi nih tips-tips ke kalian, gimana caranya kalian bisa meminimalisir side effect yang barusan aku bilang tadi. Tips yang pertama yaitu untuk start slowly dan kalian gunakan dari konsentrasi yang rendah dulu. Nah, ini kalian bisa gunakan misalnya seperti 1-2 kali dulu dalam seminggu. Lalu kalian tingkatkan frekuensinya setelah kulit kalian tuh pelan-pelan beradaptasi kepada produk retinoid ini. Nah, yang kedua yaitu jangan gunakan retinoid produk di atas kulit yang setengah lembab atau lagi setengah basah. Kenapa? Karena air itu sangat membantu proses penyerapan retinoid.
produk ini. Nah, saat dia semakin cepat teresap ke dalam kulit, maka side effect yang kita rasakan akan menjadi semakin banyak. Tips yang ketiga yaitu untuk kalian gunakan retinoid produk di atas lapisan moisturizer kalian atau kalian campurkan dengan moisturizer kalian. Nah, karena moisturizer itu biasa mengandung oklusif atau juga emollients yang seperti memberikan lapisan perlindungan terhadap kulit kita, akan memperlambat proses penyerapan retinoid produk ini. Jadi kalau misalnya jadi pelan, side effects-nya juga jadi semakin sedikit. Lalu tips yang keempat yaitu selalu gunakan sunscreen setiap kalian menggunakan retinoid produk. Ini udah wajib hukumnya. Mau kalian gak gunain retinoic acid produk juga sebenarnya kalian wajib namanya menggunakan sunscreen. Dan ini dia produk-produk rekomendasi dari aku yang aku udah bener-bener suka dan aku pernah pakai, dan semuanya itu nggak bikin kulit aku terasa kering atau juga sensitif. Oke, segitu aja untuk video yang hari ini. Thank you so much for watching. Semoga videonya bermanfaat dan kasih tahu aku dong ingredients apa lagi sih yang mau kita kupas tuntas di Skin Ingredients video berikutnya. Oke, segitu aja. Thank you so much for watching. See you guys next time. Bye!